Jangan takut terpengaruh ya. Saya tidak akan mempengaruhi sampean. Saya tidak akan mempengaruhi. Kita hanya diskusi saja. Jika yang Mas Ajis pahami ini benar, ya kenapa takut? Kenapa takut terpengaruh? Harusnya mubalik itu berani. Pegangannya Quran dan juga hadis kan gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa, para subscriber dan juga para kawan hijrah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan membahas tentang komenan dari saudara Jokam kita ya. Alhamdulillah di video-video kita banyak saudara-saudara kita yang masih berada di Jokam itu intip-intip lah bahasanya, atau nginceng lah. Dan juga ada yang berani juga berkomentar. Ini akan ada 1-2 komentar yang ingin saya tanggapin. Ya, saya bersyukur sih, alhamdulillah, bahwa saudara-saudara kita yang masih berada di Jokam itu sudah berani untuk melanggar ijtihad dari Bapak Imam, yaitu ijtihadnya kan tidak boleh untuk melihat YouTube mantan ya. Kan tetapi ada 1-2, ya banyak sih sebenarnya. Ada yang 1-2 itu memang berani berkomentar. Jadi ya alhamdulillah sudah banyak yang berani melanggar ijtihad dari Bapak Imam. Nggak apa-apa, teruskan saja. Karena awal dari hijrah atau awal dari hidayah itu taufik ya. Awal dari hidayah taufik itu ya memang datangnya ya dari keberanian kita. Jadi setelah kita itu berani untuk melanggar ijtihad, terus kemudian kita berani bertabayun, kita berani membuka YouTube, membuka channel-channel mantan, tabayun dengan mantan. Nah, dengan wasilah atau lantaran tersebut, maka nanti hidayah akan menghampiri saudara-saudara kita yang masih berada di Jokam. Langsung saja akan saya bacakan komentar pertama dari saudara kita yang masih berada di Jokam ya, atau saudara kita yang bernama Mas Aziz Angga. Kemudian beliau berkomentar seperti ini. Mas, orang Jokam tetap jamaah bukan karena ngaji tanpa sarah atau mangkul aja itu sepele. Gimana ya Mas Ajis ya? Jika mengaji terus kemudian beserta sarah maupun tafsir itu antum anggap sepele, lantas apa yang antum anggap itu besar? Ini kan sebenarnya lucu sih. Ya, semoga saja Mas Ajis juga melihat lagi ya video kita. Mas Ajis Angga 982. Tapi ada fundamental sekali, yaitu firman Allah, perintah netepi jamaah, dan sabda Nabi kalau ingin di tengah-tengah surga tetapilah jamaah. Gini Mas Ajis ya, bagaimana kita bisa memahami bahwa lafaz jamaah di situ itu memang jamaah Jokam, padahal sebelum jamaah Jokam itu ada, sebelum Bapak Imam itu lahir, ini hadis atau firman Allah ini sudah ada, ya kan? Terus kemudian jika kita menganggap sarah atau pemahaman dari para ulama terdahulu, para ulama ini yang sudah mengaji Al-Quran dan juga Al-Hadis sebelum Bapak Imam ini lahir, ya kan? Jauh sebelum Jokam ada. Ini sudah menulis sarah atau penjelasan dari ayat ataupun hadis tersebut. Yang ini loh, yang intinya berada di tengah-tengah jamaah atau perintah netepi jamaah, seperti wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, ya kan gitu. Lafaz jami'an di sini kalau di Jokam itu dimaknai dengan berjamaah atau beramir berbeat taat. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian dengan talinya Allah secara berjamaah. Nah, kalau di Jokam kan pengertiannya seperti itu. Padahal lafadznya benar, ayatnya benar, akan tetapi pemahamannya yang salah. Karena apa? Para ulama-ulama terdahulu itu tidak ada yang memahami jami'an, lafaz jami'an itu dengan berjamaah. Padahal lafaz jami'an tersebut para ulama atau di dalam tafsirnya itu bermakna atau berarti kesemuanya. Jadi
tetap berpegang teguhlah kalian dengan talinya Allah jami'an, semuanya, semua, maksudnya seluruh umat Islam ini, wala tafarruqu, dan janganlah kalian berpecah belah, yaitu. Terus lantas kita untuk yang dimaksud jamaah ini hanya jamaah jukam, padahal ulama terdahulu itu memahami ayat tersebut ya untuk seluruh kaum muslimin, ya jamaatul muslimin, bukan jamaatul minal muslimin alias al-jokamiyun gitu, pengikutnya jokam. Ya intinya kita ngaji dulu lah, kita memahami tafsir dan juga al-hadis, terus kemudian bisa kita setelah kita sudah paham, kita bisa paham dengan lafaz jamaah ini atau perintah untuk menetapi jamaah. Jangan kau otak-atik sehingga yang seharusnya perintah Allah dan sabda Nabi kamu salahkan. Tidak ada kawan hijrah atau JRK yang menyalahkan firman ataupun hadis, itu tidak ada, ya. Yang kita ta'dil atau yang kita luruskan itu yaitu pemahaman dari ayat dan juga hadis. Sudah kita sering kita sampaikan bahwa ayat dan juga hadisnya itu tidak salah, akan tetapi pemahaman yang istilah jokam itu ya mangkul. Nah ini Bapak Imam ini mangkul dari siapa gitu. Bapak Imam ini mangkul dari siapa, pengertian atau arti tersebut, padahal kita itu tidak bisa memahami bahasa Arab, kita tidak ngerti nahwu shorof kan gitu loh. Adapun kita harus tauhid, itu semua orang yang sholat, zikir atau sesuatu ingat Allah itu disebut tauhid. Ya alhamdulillah jika antum itu sudah memiliki faham bahwa orang yang sholat dan juga zikir adalah orang yang bertauhid. Akan tapi yang antum pahami kan mereka hanya bertauhid tapi tidak Islam kan gitu. Jadi Islamnya itu belum sah, atau belum sah Islamnya jika belum berbaiat dengan amir antum kan gitu pemahamannya, bener nggak? Atau memang antum sudah berubah kepahaman ini, mulai berubah kepahaman ya. Dan gitu, jadi jangan sampai kita menganggap bahwa orang yang sholat dan orang yang zikir itu Islam tidak sah atau guabiu, ya kan, amalannya guabiu, tidak diterima amalannya, terus kemudian kekal di neraka. Ya jangan sampai kita memiliki paham seperti itu ya Mas Ajis Angga. Jadi mereka itu juga saudara muslim kita, mereka itu juga sholat, zikir, mereka juga haji, mereka juga melaksanakan rukun Islam sama seperti saudara-saudara kita yang masih berada di Jokam, sama, kita sama-sama Islam gitu. Tolong jangan kau otak-atik perintah Allah. Yang mengotak-atik itu siapa ya Mas Ajis ya? Kita hanya mentakdil atau meluruskan, kita merujuk, kita mangkul dari kitab tafsir kita mangkul itu ya, memindah atau kita memahami Al-Quran itu dengan pemahaman para ulama terdahulu atau menggunakan tafsir. Kita itu tidak mengotak-atik, kita hanya mangkul, ya kan gitu. Terus antum itu sebenarnya mangkul dari siapa? Terus kemudian coba antum pikir yang mengotak-atik itu siapa? Jokam atau kawan hijrah atau JRK? Ya. Ayo, kita berpikir santai lah Mas Hadis ya. Yang memahami Al-Quran dan juga Al-Hadis dengan ro'yunya, yang dengan padahal itu sebenarnya ro'yu, terus kemudian berdalih mangkul, ya kan? Tidak ada rujukan tafsir, hanya Al-Quran dimaknai per kata, terus kemudian di keterangan yang nggak tahu kita asal usul keterangan tersebut dari mana kan gitu. Jadi perlu kita perhatikan istilah mangkul itu mangkul dari siapa. Mas Hadis ini juga berkomentar lagi di video kita yang lainnya. Alhamdulillah saya mubalek, tapi tidak sampai keluar jamaah, naudzubillah min dzalik. Harusnya jika Mas Ajis Angga ini benar-benar mubalek, ya kan, ahli ilmu, ya kan gitu, gurunya jagat, orang yang berilmu, harusnya berani dong diajak diskusi, harusnya berani dong diajak membuka Al-Quran dan juga Al-Hadis, terus kemudian bisa menerangkan gitu. Coba Mas Ajis kita diskusi, nanti saya kasih nomor saya, terus kemudian kita bisa telepon atau video call, ya kan, atau Zoom meeting, bebas lah Mas Ajis inginnya seperti apa. Kita diskusi saja, santai gitu loh. Jangan takut terpengaruh ya. Saya tidak akan mempengaruhi sampean, saya tidak akan mempengaruhi. Kita hanya diskusi saja. Jika yang Mas Ajis pahami ini benar, ya kenapa takut? Kenapa takut terpengaruh? Harusnya mubalek itu berani. Pegangannya Quran dan juga hadis kan gitu. Tapi bisa menjelaskan atau enggak?
terus rujukannya ini dari mana, mangkulnya ini dari siapa atau dari mana, kan gitu. Namanya mubalek ya, gurunya jagat ya kan. Semoga saya dan anak turun saya tetap jamaah. Kalau memang jamaah yang diartikan itu beramil, berbiat dan taat atau tetap di golongan jukam ini tidak saya aminkan. Ya saya mendoakan agar Mas Ajis ini tetap terus menonton video-video saya, terus kemudian akhirnya menjadi hijrah, ya tercerahkan, mendapatkan hidayah, terus kemudian ikut hijrah, ya kan gitu kalau doa saya kan. Kalau jamaah yang ditetapi maksudnya itu jamaah jamaatul muslimin, kembali kepada kaum muslimin yang lain, tidak menganggap kafir saudara kita yang lain golongan selain jukam, ya saya doakan amin, tetap berada di dalam jamaah jamaatul muslimin ini. Ya balik loh ya sampean ya Mas Ajis. Terus kemudian komentar yang terakhir yaitu dari Rido Wijaya atau Mas Rido Wijaya. Channel cuma jelek-jelekin jamaah, ora berkah hidupmu. Nah, astagfirullahaladzim. Yang jelek-jelekin itu siapa sih Mas Rido, ya kan? Kita itu hanya mengajak diskusi, kita itu hanya berbicara fakta, kita hanya menunjukkan yang benar itu seperti apa. Ya jika memang baik ya kita katakan baik kok. Terus jika memang itu jelek ya nggak perlu dijelek-jelekan, sudah jelek kan itu. Nggak bercanda Mas Rido. Orang berkah hidupmu, yes nggak apa-apa. Hidup saya nggak berkah nggak apa-apa. Yang bilang itu kan Mas Rido kan, yang hidup saya nggak berkah. Nggak apa-apa, yang penting Mas Rido itu tetap nonton channel saya, terus kemudian sering komen ya kan gitu, terus kemudian sering berdebat di sosmed, nggak apa-apa Mas Rido ya, diskusi tentang dalil-dalil ya nggak apa-apa. Awal-awal itu memang seperti ini ya kan, saya dulu juga sama seperti Mas Rido juga. Jika Mas Rido memang mendoakan hidup saya itu tidak berkah, ya saya akan mendoakan Mas Rido ini supaya itu hidupnya itu berkah, ya, lancar barokah, rezekinya itu lancar, terus kemudian mendapatkan hidayah taufik, terus kemudian bisa hijrah dari pemahaman jukam sehingga bisa kembali ke jamaatul muslimin, kemudian tidak takfiri, tidak mudah mengkafirkan serampangan saudara muslim kita di selain jukam. Amin. Saya doakan Mas Rido supaya tetap mendapatkan hidayah dan juga lancar rezekinya ya. Anak turunnya bisa soleh solehah. Terus kemudian saya balas ya kan, kerjakan karena Allah, mungkin Allah paling barokah. Saya selalu mendoakan kebarokahan buat Mas Rido ya. Terus amin dibalas ini juga, Masya Allah. Semoga Allah kembalikan hidayah kepada Anda, Ki Haji. Gini ya, sewaktu kita dulu masih di jukam itu, kita itu menganggap bahwa diri kita ini orang yang terpilih, diri kita itu orang yang mendapatkan hidayah, orang yang dipilih Allah 1001 ya, 1001 orang itu, yang satu itu kita, yang 1000 itu orang luar. Masya Allah, kita itu benar-benar orang pilihan mendapatkan hidayah jokam maksudnya ya. Waktu dulu, waktu kita masih berada di dalam, nah, kita alhamdulillah mendapatkan hidayah Ki Haji Quran Hadis Jamaah ini. Jadi kita harus bersyukur waktu kita dulu seperti itu. Akan tetapi yang kita anggap hidayah itu ternyata seiring berjalannya waktu itu ternyata bukan hidayah yang sebenarnya. Setelah kita itu ngaji, setelah kita itu berguru kepada guru selain di jokam ya, nah kita itu baru tahu bahwa wah ternyata kita keluar dari jokam itu baru kitalah yang mendapatkan hidayah kan gitu. Kalau kita yang berada di dalam atau masih di jokam itu mengajak orang ke jokam itu mendapatkan hidayah. Ketika kita keluar dari jokam itu kita menganggap bahwa diri kita itu yang mendapatkan hidayah. Jadi lucunya gini maksudnya, mereka itu mendoakan agar kita itu kembali ke jukam agar mendapatkan hidayah kembali. Dan sedangkan kita yang sudah hijrah, yang kita sudah faham bahwa penyimpangan-penyimpangan yang ada di jukam itu, kita juga mendoakan saudara kita yang masih berada di jukam supaya mendapatkan hidayah taufik. Ya nggak apa-apa lah, nanti biar Allah saja yang mengabulkan, bahwa Allah saja yang menunjukkan kuasanya. Kita kawan-kawan hijrah jangan lupa
atau jangan putus asa untuk berdakwah atau menasihati saudara kita yang masih berada di Jokam, dan juga kemudian mendoakan saudara-saudara kita yang masih berada di Jokam supaya mendapatkan hidayah taufik, bisa keluar dari pemahaman takfiri. Tayyib, mungkin cukup sekian di video kali ini. Jika ada kata-kata saya yang menyinggung Mas Ridho dan juga Mas Angga, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di channel ini ya. Dan jika antum merasa video saya ini bermanfaat, share, bagikan kepada saudara-saudara kita yang masih berada di Jokam. Tayyib, syukran ala ihtimamikum, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.